asingnya gitu. Itu aja. Ada saran Pak untuk analisis Iya Pak. kalau misalnya Maaf Pak. tangki. Ya. Maaf, boleh tanya Pak Aktif dulu? Ya silakan Pak. Ini Pak, yang berhubungan tadi kan ada slide-nya tuh Pak, yang bagian terakhir. Boleh di show nggak ya? Sebetulnya inti yang saya mau tanya itu Pak, ya? di slide terakhir. Itu. Iya, ada di paling belakang di slide terakhir. Nah ini Pak, yang sebelumnya atasnya ya. Nah, yang bawah ya. Iya, ini kan kalau kita ngerujuk di kegempaan, data kegempaan yang saya kan saya tanya sama ada rekan saya di kantor itu, kita kan ngerujuk data kegempaan dari PU seperti ini Pak. Cuma ini kan satuan getarannya itu time per gravitasi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri maaf, yang dari PU-nya. Nah ini, saat saya masukin ke grafik data yang inputan Nastran, ini saya langsung 1/, karena Hertz kan 1/, jadi 1 time kan jadi 1/Hertz gitu kan ya. Gravitasi dikaliin gravitasi kan ini Nastran ada percepatan kan, di sini kan ada percepatan, ada yang tadi awal saya tanya itu yang percepat. Nah, ini proses ini apakah SOP-nya di Nastran itu seperti ini? Apakah cara memasukkannya seperti ini udah benar? Ataukah ini sebetulnya nggak seperti ini gitu loh? Saya kan kurang tahu. Soalnya kan ini kan beda satuannya. Dan peruntukannya, apakah emang peruntukannya seperti ini? Soalnya saya cari-cari literatur kegempaan, nggak ada yang dia inputnya itu hertz per Second, posisi. Satuannya nggak selalu di literatur tuh satuannya second gitu loh. Nggak ada yang depannya hertz gitu loh. Itu loh yang inti pertanyaannya itu, apakah boleh langsung diterjemahin sama kita sendiri sepersecond gitu. Soalnya mungkin kan software ini lebih ke arah getaran secara umum, bukan getaran gempa gitu kan ya Pak ya? Betul Pak, betul. Ya. Ini secara umum memang Pak. Jadi bukan memang earthquake khusus ya, di Nastran tidak men-state seperti itu. Hanya pada respons spektrum yang di fiturnya seperti itu. Nah, untuk dikonversi ke kegempaan, ke earthquake, memang kita perlu pelajari lagi sih. Dengan ya kemarin kan kita tidak tahu inputnya ya, belum tahu penjelasan dari slide ini. Maksudnya dari data dari PU ke sininya gitu ya. Iya. Jadi nanti kita coba cek untuk konversi dari data gempa ini ke respons spektrum analisisnya, di mana inputnya adalah frekuensi dan responnya ya, akselerasi dan frekuensinya gitu ya. Iya, apakah udah sesuai prosedur gitu? Kalau ini sesuai prosedurnya emang oke, sesuai prosedur, jadi data ini bisa kita pakai gitu mungkin gitu kan. Tapi kalau ternyata Nastran bukan nyediain ini buat di input data ini lah, berarti kita nggak bisa pakai data ini gitu kan. Ya betul. Ya itu aja sih Pak. Kita coba yakinkan dulu Pak ya. Artinya saya pengen akan lihat detail dulu tentang ini dari input data gempa ke spektrum analisisnya seperti itu. Nanti mungkin kita akan sampaikan via konversinya seperti apa ya. Jelas kan tadi satuannya berbeda ya. Dan itu harus kita konversikan ke respons spektrumnya seperti apa. Ya Pak, itu kalau yang dari sisi Nastrannya sih itu Pak. Ya, makanya kemarin memang dari rekan kami menyarankannya ke robot sih, pendekatan kalau untuk kegempaan, karena ada tool yang memang fitur yang
fungsikan untuk itu, seperti itu. Ya Pak, kalau yang robot, saya ada kendala ini Pak, untuk membuat surface. Kemarin saya udah coba menggunakan raw data yang sama, saya convert ke Revit, terus dari Revit saya coba convert lagi, masukin ke robot. Tapi di robot dimensinya nggak ke capture Pak. Sel itu surface itu nggak ke capture. Jadi sel yang digambar di Inventor di Revit itu masih ke capture sebagai selnya, waktu diekspor itu nggak bisa diekspor gitu Pak. Oh, oke. Mungkin nanti Mas Edo bisa memberikan. Iya, memang kalau dari Revit ke robot struktural itu ada keterbatasan untuk ekspor datanya. Jadi dia hanya bisa mengekspor yang terbentuk analytical modelnya. Jadi kalau analytical modelnya nggak kebentuk di Revit, itu memang nggak akan bisa diekspor dari Revit-nya. Dan itu biasanya untuk elemen kayak kolom, balok, lantai, ya seperti itu yang bisa ke ekspor. Kalau memang modelnya nggak terlalu kompleks ya sebetulnya kayak yang di sampel kemarin kayak silo itu bisa sih kita modelkan langsung di robot strukturalnya, itu nggak terlalu kompleks sebetulnya, cukup simpel sih. Cuma memang kita nggak bisa langsung ekspor dari Inventor atau dari Revit ke robot strukturalnya. Seperti itu, Pak. Maaf Pak, jadi kalau yang bentuk tangki konus itu mau nggak mau harus digambar di Revit sebagai surface di Revit gitu ya Pak? Harus dimodelkan di robotnya, Pak. Kalau di iya, Revit-nya nggak bisa. Cuma kalau misalnya kalau kayak Bapak punya seperti elemen kayak frame-nya yang untuk structural support-nya, terus kayak steel structure-nya itu sih bisa. Cuma